Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general kalian dari tanggal 1 hingga tanggal 7 November 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya. Diambillah pesan yang menurut kamu sesuai dengan kamu, bermanfaat dengan kamu. Diabaikan bila tidak sesuai atau tidak cocok, karena energi di sini untuk semua Taurus ya. Saya juga nggak bisa ngejamin 100% akan resonate terhadap kamu secara personal. Oke, untuk Taurus, di minggu ini sepertinya kamu lebih konsentrasi terhadap uang. Ya. Ada juga ini terlibat konflik nih dengan pasangan gitu ya. Karena membutuhkan kerjasama di dalam meningkatkan keuangan. Ya. Ada Page of Pentacles. Ini adalah semangat untuk mengejar prestasi menggunakan pengetahuan. Ada juga ini pengen kehidupan yang stabil dalam hal financial. Ada juga energi keras kepala di sini. Begitu sangat posesif, bekerja keras ya, dan juga sabar. Ya, memiliki disiplin juga di dalam bekerja. Ini sangat rajin nih bekerja ya di minggu ini ya untuk Taurus. Ya, ada the moon, ada semacam fantasi hasrat yang sangat kuat dari dalam diri kamu yang kamu inginkan. Nih, bisa jadi kamu ingin beli mobil, beli rumah, ya, beli sesuatu yang kamu ini begitu sangat terobsesi ya terhadap apa yang kamu inginkan itu. Nah, jadi ini semacam apa yang kamu inginkan harus kamu peroleh gitu ya. Ya, gimana pun caranya gitu ya kan. Jadi ada di sini energi begitu sangat bekerja keras, tapi ini sangat ekstrim ya. Cuaca atau suasananya di dalam bekerja pun ini ekstrim. Ada beberapa yang di antara kamu ini juga pekerjaannya begitu ekstrim, tapi berusaha untuk menahan badai, menahan panas gitu ya. Ini adalah doa-doa yang kamu panjatkan ya, supaya keuangan kamu bisa stabil, bisa aman, terkendali semua. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang ingin berganti karir juga ya, harapan kamu karir ini yang baru ini bisa memberikan gaji yang lebih tinggi terhadap kamu. Ya, ada juga ini beberapa di antara kamu ini pengen bekerja lebih dari satu pekerjaan untuk meningkatkan income. Ya, cuman banyak sekali beban ya yang harus kamu pikul. Ini cuacanya ekstrim nih gitu ya. Dan ini rentan dengan kesehatan ya untuk Taurus ya. Ini akan mempengaruhi fisik kamu. Ya, rentan nih sakit badan ini, pegel-pegel, pegal linu ya. Sakit kaki juga ini, perut. Oke. Ada Five of Swords, ini berupa konflik. Bisa jadi konflik ini dengan pasangan kamu ya, perbedaan pendapat, perspektif. Ya, di mana ada hal-hal yang kamu inginkan, terutama kerjasama ya, harus lebih giat lagi gitu ya. Mungkin berbeda pandang, berbeda cara, metode kamu dengan pasangan kamu. Ini ada yang berenergi Aries, Sagittarius, Leo nih. Ini yang bikin kamu pusing gitu ya kan. Ya. Oke, ada Four of Wands. Ya, ada beberapa di antara kamu pengen ngebangun rumah, renovasi, bahkan relokasi ya. Ada juga ini beberapa di antara kamu, saya ngelihat ini adalah sosok leader ya, seorang yang sangat tahu bagaimana caranya meng-create money. Kamu tahu sebenarnya bagaimana menghasilkan uang, yaitu dengan bekerja keras. Tapi di satu sisi tahu juga menghabiskan gitu ya. Artinya boros gitu ya. Ya, bisa ini dibolak-balik ya maknanya ya kan. Karena kamu begitu paham bahwa kamu memiliki obsesi yang sangat luar biasa terhadap materi, ya kamu bekerja keras kan gitu ya. Belajar untuk tahu bagaimana mencari uang gitu. Ini energi yang seimbang, tetapi harus perlu dijaga ya keuangan ya, karena di minggu ini begitu sangat ekstrim, bisa terjadi banyak pengeluaran yang tidak diduga, bisa juga ini mempengaruhi kesehatan kamu ya. Untuk karir, saya melihat di minggu ini untuk Taurus lebih fokus untuk ke karir, ke obsesi memperoleh harta atau materi ya. Untuk beberapa di antara kamu ada juga nih yang memang
lagi dealing dengan seseorang gitu ya di dalam kehidupan asmara. Ini berupa konflik ya, pusing mikirinnya gitu ya, dan sepertinya bakalan 50-50 gitu ya. Saya nggak bisa ngelihat di sini dengan jelas hubungan kamu dengan pasangan kamu yang ada konflik nih. Saya nggak ngelihat ada perpisahan di sini, cuman ada konflik. Oke. Untuk Taurus ya, saya klarifikasikan untuk setiap kartu dulu ya. Untuk Taurus, oke. Oke, ada Six of Wands ya. Ada semacam perjuangan ya, perjuangan yang kamu lakukan di dalam belajar juga ya, bagaimana meningkatkan kualitas kamu, dan kamu sepertinya berhasil di sini ya. Ada juga ini seperti bagaimana menggali ide atau kreativitas atau mengembangkan talenta yang kamu miliki ya. Apa kira-kira taktik atau cara cerdik untuk mengatasi situasi keuangan kamu atau meningkatkan income kamu ya. Ini kamu belajar untuk mengubah perspektif kamu di minggu ini ya, mengubah cara pandang terhadap hal-hal baru ya, strategi baru, metode baru di bidang kamu bekerja ya. Ada ini yang awalnya ya kamu kerja di satu bidang aja gitu ya kan, tapi kamu berusaha ekspansi ke bidang-bidang yang lain, banyak belajar nih dengan hal-hal yang baru untuk mengembangkan pengetahuan kamu, karena ada semacam pemahaman bahwa ketika saya memiliki banyak pengetahuan, ini bakalan berguna nanti gitu ya. Oke, ada Nine of Cups. Ini erat kaitannya dengan rasa kepercayaan diri ya. Ketika kamu ngerasa ini udah memiliki sumber-sumber tadi, kamu mempelajari itu, kamu semakin percaya diri, semakin ngerasa stabil, baik ketika kamu terlibat di suatu organisasi atau institusi di tempat kamu bekerja, kamu lebih percaya diri mengekspresikan diri kamu, mengutarakan pendapat kamu, menunjukkan kualitas kamu lah atau kredibilitas kamu ya. Ya bisa jadi ini di tempat kuliah kamu ya, ataupun di institusi ya. Ada beberapa di antara kamu ini sepertinya guru gitu ya. Oke. Ada Ace of Cups ya. Saya ngelihat di sini sepertinya ada energi situasi emosional juga yang baru ya terhadap diri kamu ya. Walaupun memang beban ini banyak sekali, kerjaan banyak gitu ya kan, tapi kamu sepertinya sadar bahwa ya dengan beban yang besar ini nih ya, saya harus mampu melampaui itu. Saya tahu bahwa ini adalah tahap akhir gitu ya. Kalau menginginkan sesuatu yang besar ya memang harus membuat suatu perjuangan yang besar juga. Semacam itu saya lihat di sini ya. Jadi ini mempengaruhi situasi emosional kamu. Untuk beberapa di antara kamu ada yang emosional di minggu ini, mudah marah-marah gitu ya kan, moody gitu ya. Apalagi kalau misalnya terlibat konflik perbedaan pendapat dengan orang-orang tertentu ya, terkhusus pasangan kamu gitu ya, langsung emosian ya. Ada untuk Queen of Wands ya, ada Magician ya. Bentuk komunikasi, tindakan ya, itu memang perlu kamu perhatikan sifat-sifat yang impulsif juga ya, secara spontan gitu nanti kamu mengutarakan perkataan terhadap pasangan atau orang-orang sekitar kamu ya. Terkadang ketika kita sudah memiliki rasa confidence yang tinggi, sudah banyak belajar gitu ya kan, kadang kita lupa secara spontan mengungkapkan kata-kata yang ternyata orang lain menangkapnya pedas gitu ya kan. Jadi ya itu perlu diperhatikan ya, supaya tidak menuai konflik dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Karena di sini saya ngelihat ya, bagaimanapun juga konflik itu sangat berpengaruh di dalam energi kamu ya. Ketika kamu sudah ada konflik dengan seseorang nih,
Walaupun di luar kamu nggak menunjukkan kamu nggak kenapa-kenapa, it's fine gitu ya kan. Tapi di dalam kamu ya stuck juga, kamu ngerasa kamu sensitif juga gitu ya. Ya, ada Seven of Cups and the Lovers. Harus ada di sini bentuk kerjasama yang baik antara kamu dengan pasangan ya. Di minggu ini, terkhusus yang udah suami istri ini, melibatkan kerjasama dengan suami istri. Ya, dan harus ada komunikasi yang baik lah gitu ya. Supaya tidak menuai konflik. Ini nanti fokus di konflik gitu ya kan. Gak jalan-jalan nih ke depan kan gitu ya. Oke, harus lebih bisa mengontrol emosi lah gitu satu sama lain. Ya. Terkhusus bagi kamu yang memiliki pasangan Sagittarius, Leo, Aries ya. Ini agak keras kepala nih, apalagi Taurus dengan Leo nih sama-sama gak mau kalah gitu ya kan dalam berargumen. Oke, untuk King of Pentacles-nya ada Two of Wands ya. Ya, banyak sekali sumber-sumber. Ada sumber-sumber yang sudah bisa kamu olah di sini. Ada pilihan-pilihan itu di tangan kamu. Tinggal kamu mengeksekusinya. Tetapi kalau saya lihat di sini ya, bila ini adalah bisnis atau usaha pribadi ya, lebih bagus memang melibatkan kerjasama dengan orang-orang terdekat kamu. Ini akan membawa keberuntungan atau kebahagiaan tersendiri terhadap kamu. Ya, ada Four of Wands lagi di sini ya. Wow, this is amazing. Yap, ada beberapa di antara kamu ini sepertinya yang bangun rumah ya. Ada yang melakukan perayaan di rumah nih. Ya, tetapi di satu sisi ada perbedaan pendapat, konflik, perbedaan pandangan, cara pandang gitu ya kan dengan pasangan. Ya, lebih ini ya, lebih bisa mengkontrol diri karena situasinya di sini ekstrim. Planet untuk Taurus ya yang mengelilingi di minggu ini ada planet Pluto. Pluto ini kecil sekali ya. Pergerakannya sangat cepat di dalam bekerja, tetapi juga sangat ekstrem dengan cuaca. Ya kan dia rapuh juga gitu ya. Jadi berusahalah untuk mengkontrol diri di dalam berkomunikasi, bertindak atau memberikan opini terhadap orang-orang di sekitar kamu supaya tidak terjadi konflik. Yap. Di minggu ini ada beberapa di antara kamu sepertinya yang memperoleh kebahagiaan ya, rezeki ya. Ada bentuk kerjasama yang membuat hati kamu menjadi senang, semangat. Ada beberapa di antara kamu ini sepertinya memperoleh kebahagiaan karena kamu bisa mewujudkan impian kamu. Wow. Ini bisa jadi usaha yang kamu jalankan bersama pasangan kamu ya berjalan dengan lancar. Ya. Ada semacam prospek, ada semacam jaminan untuk beberapa di antara kamu untuk memperoleh keberuntungan yang besar, dan dengan keberuntungan yang besar ini kamu bisa mewujudkan impian kamu. Mau beli mobil kah, mau beli rumah kah, bisa jadi ini kamu sudah dapat ya untuk beberapa di antara kamu. Dan kedepannya kemungkinan ini akan terwujud. Dan ya ini aja sih penyakitnya di sini ya kan, konflik ini ya. Oke, untuk karir kamu ya, untuk Taurus ada protected, ada talk to your angels, animals. Oke, untuk protected, you are safe and supported while you change your career. Ya, ada beberapa di antara kamu sepertinya ini berganti karir ya. Ada yang merantau, ada yang ya berganti karir. Tapi walaupun kamu di awal ngerasa terbebani sekali ya namanya karir baru ya kan, pasti harus adaptasi ya kan, belajar lagi ya kan, apalagi kalau bidang kamu ini berbeda dengan kamu harus belajar lagi gitu ya kan. Ini ada menuntut beban ya, kadang memang semacam ada konflik batin di dalam diri kamu. Aduh, ngapain saya keluar dari tempat kerjaan kemarin, aduh tempat kerjaan saya kemarin itu lebih baik daripada ini gitu ya, kerjaan ini begitu sangat membebani. Nah, di minggu ini hanya proses ya, namanya juga proses adaptasi gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu yang berganti karir, saya ngelihat bakalan ada di sini bentuk kerjasama. Kamu akan banyak belajar dan semakin berkembang di sini. Akan kamu peroleh kebahagiaan juga ya. Iya.
Okay, talk to your angels instead of worrying us for divine guidance. Kalau kamu ngerasa khawatir nih terhadap karir kamu atau keuangan kamu ya, mintalah bantuan tuntunan dari Tuhan pencipta semesta untuk menguatkan kamu supaya kamu bisa memikul semua beban yang kamu tanggung ya. Daripada kamu berkhawatir terus ya, khawatir lebih bagus kamu fokus terhadap bagaimana menyelesaikannya. Jangan khawatir terhadap apa hasilnya, tapi bagaimana kamu menyelesaikannya. Itu sih solusi menurut saya ya setelah melihat kartu ini ya. Untuk animalsnya, you understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life's work. Untuk beberapa di antara kamu sepertinya ada nih yang memelihara hewan peliharaan, ya bisa jadi puppy ataupun cats gitu ya. Ini bagus sekali untuk meningkatkan intuisi kamu, ya. Memelihara hewan itu bagus loh, apalagi ketika kita berkomunikasi dengan mereka. Itu mengajarkan kita itu lebih peka lagi terhadap lingkungan kita, terhadap pesan-pesan fisik ataupun intuisi yang hadir dari dalam hati kita gitu. Kadang kan gitu ya, seperti saya ya, kalau saya berbicara dengan anak buah saya, ya memang dia nggak bicara gitu ya kan. Tapi saya yakin dan percaya lewat sorotan matanya dia juga menyampaikan pesan-pesan yang itu hanya bisa saya terjemahkan lewat apa yang saya rasakan gitu. Nah, apa yang saya rasakan ini erat kaitannya dengan intuisi. Nah gitu, ini bakalan ngebantu kita semakin peka terhadap intuisi gitu ya. Jadi bagi Taurus di minggu ini yang berkaitan dengan karir ya, belajarlah untuk lebih peka terhadap intuisi kamu. Ini bisa kamu pelajari lewat hewan peliharaan kamu ataupun lewat pertanda-pertanda yang kamu lihat ya di sekitar kamu. Nah, ini akan ngebantu kamu melihat situasi karir kamu dengan siapa kamu sedang dealing ya. Karena di sini melibatkan kerjasama dengan partner kerja di sini ya. Bisa dengan pasangan ataupun bisa dengan ya orang lain kan gitu ya. Iya, dengan begitu ini akan lebih ngebantu kamu lebih mulus perjalanan komunikasi kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Oke, untuk oracle asmaranya untuk Taurus ya. Oke, untuk oracle asmara Taurus ada soulmate, ada chemistry, dan ada forgiving and learning. Iya, wow. Oke, ada soulmate. Yes, this is your soulmate. Ini sepertinya adalah soulmate kamu. Ya, walaupun kamu ngerasa sering berkonflik ria ini dengan berenergi Leo ataupun Aries Sagittarius, tapi saya ngelihat bahwa ini sepertinya adalah soulmate kamu ya. Pada akhir namanya kalau bekerja sama-sama ya pasti kan ada konflik gitu kan. Cuman bagaimana ini untuk bisa resilient, sembuh lagi lah gitu ya kan. Pastinya kesembuhan ini dari satu sama lain hadir ketika kamu dengan pasangan kamu bisa saling memahami satu sama lain. Ada energi dewasa di sini. Saya ngelihat di sini ada energi sosok mature di sini ya, yang dewasa dengan hadirnya King of Pentacles di sini. Jadi apapun bentuk konflik kamu dengan pasangan kamu di sini, ini bisa kembali berbaikan lagi. Oke, chemistry, there is a strong magnetic attraction here. Ya, terkadang memang konflik dengan pasangan justru itu yang akan semakin menarik ketertarikan kita terhadap pasangan kan gitu ya. Dari konflik muncul cinta ya, perasaan, kepikiran terus sama konflik itu ya, jadi kepikiran sama orangnya gitu ya kan. Iya, tapi ketika kamu jauh-jauhan kamu rindu ya kan, rindu berantem, ketika dekat berantem kan gitu ya. Iya, tapi ini adalah magnetic attraction antara kamu dengan pasangan kamu ya. Ya, oke, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ya, dari pengalaman-pengalaman buruk yang
sudah kamu lepaskan energi toksik yang kamu lepaskan, dan juga pengalaman-pengalaman mengenai percintaan, ya, itu akan mengajarkan kamu untuk lebih bisa memaafkan ataupun belajar menjadi sosok yang dewasa, belajar untuk memaafkan kesalahan-kesalahan pasangan kamu, ya, ataupun mantan-mantan kamu, ya. Kalau di minggu ini saya nggak ngelihat di sini adanya putus atau berakhir dengan seseorang. Saya lebih ngelihat ini semacam energi yang ngeblok kamu, ya, semacam terjepit situasinya untuk asmara, semacam ada trauma, ya, kamu ngerasa terbelenggu, ya, pikiran kamu disabotase oleh diri kamu sendiri nih. Kamu semacam menunggu untuk diselamatkan. Bisa jadi ini, ya, ada semacam keajaiban yang terjadi untuk beberapa di antara kamu bisa dipersatukan dengan pasangan kamu, gitu ya. Namun ini bisa aja mungkin aja, ya, untuk beberapa di antara kamu. Untuk kamu yang memiliki pasangan Aries, Leo, Sagittarius, ya. Karena overall di sini bagus nih energinya. Cuma saya lebih banyak melihat ke karir, ya. Yap, belajarlah untuk memaafkan, belajar untuk menjadi sosok yang dewasa, ya, maklum, ya, bisa memahami kesalahan atau kekurangan orang lain. Jangan terlalu banyak mengkritisi, ya, karena kamu nggak suka dikritik juga ini di minggu ini. Ya kan? Jangan suka ngekritik orang juga. Oke, supaya semuanya membaik. Oke, demikian buat Taurus, semangat, ya. Ada kebahagiaan di minggu ini buat kamu. Jalinlah kerjasama yang baik dengan orang-orang sekitar kamu, dengan komunikasi, dan juga dengan pengalaman-pengalaman baru, dengan membuka diri terhadap hal-hal baru. Oke, semoga ini bermanfaat buat kamu. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Sampai jumpa, Taurus.